你给我死！这水中阴气，你断我四肢。招来一命！啊！就完蛋了！此地显然并非灵脉，是封印。虚无快极片领域。若要铺开更大的禁锢裂口，此禁锢此法已不可再用。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Renegade Immortal episode ke-84. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Walin berhadapan dengan dua ranah transformasi jiwa, yaitu patriark dari suku Troll dan juga Yunfeng yang merupakan pemimpin dari Istana Salju, yang singkatnya Walin tidak mampu untuk menghadapi mereka berdua sampai membuat Walin berada di kondisi yang sekarat. Dan di saat itu untungnya adanya Suntai yang menyelamatkan Walin, tetapi sayangnya Suntai menolong Walin karena memiliki alasan pribadi. Dengan Suntai kemarin yang menyegel Walin juga menggunakan segelnya mengakibatkan Walin semakin terpuruk karena kekuatannya yang disegel oleh dua orang, yaitu domain tehnya Yunfeng dan juga milik Suntai. Pada akhirnya Suntai bisa menghadapi dua orang tersebut, yaitu dengan Suntai yang menyambarkan guntur ke arah Yunfeng membuat Yunfeng sekarat dan langsung kabur dalam pertarungan. Sedangkan untuk patriark suku Troll, Suntai menyerangnya menggunakan anak hantunya, tetapi sayangnya juga Suntai terbawa oleh kekuatan dari patriark suku Troll dengan Suntai yang masuk ke dalam angin hisap. Dan untuk Walin, ia berada di kondisi yang sekarat, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan adanya para bandit berkuda yang berada di dalam hutan. Yang tak lama mereka berjalan, mereka bertemu dengan Walin yang tak tersadarkan diri. Dan di sini mereka memiliki rencana jahat untuk Walin digunakan sebagai perangkap mereka, yang lalu pun mereka membawa Walin pergi dari sana. Kemudian pun kita berpindah ke sebuah kota kecil yang di sana tampak pertarungan antara Walin dan juga Hongdie sebelumnya sekarang telah tersebar luas di kota tersebut. Dengan adanya berita yang menyampaikan bahwasannya Hongdie telah dikalahkan oleh Walin, membuat orang-orang di sana pun menjadi tertarik kepada Walin dan juga penasaran mengenai harta apa yang dipakai oleh Walin dan juga berapa banyak harta yang ia miliki, karena Hongdie sendiri merupakan murid unggul dari Akademi Suzaku. Bisa dikalahkan oleh Walin pasti memiliki harta langka. Sedangkan di tempatnya Hongdie, yang sekarang Hongdie masih menjadi boneka dari Chanfeng, yang di sini ternyata tubuhnya Hongdie belum secara seutuhnya menjadi wadah dari Chanfeng, karena ternyata di dalam tubuhnya Hongdie masih ada sisa kekuatan Hongdie yang jika Chanfeng tidak segera menemukan lokasi tersembunyi dari kesadaran tersisa Hongdie, maka kemungkinan nanti Hongdie bisa mengambil tubuhnya kembali dan melakukan perlawanan. Dan di sini Chanfeng tidak akan membiarkan hal itu dengan akan mencoba untuk mencari sisa kesadaran Hongdie. Kembali ke tempat kota sebelumnya, orang-orang di sana masih membicarakan tentang kejeniusan dari Zhengniu ataupun Walin yang telah berhasil mengalahkan Hongdie. Dengan hal ini pun mereka mengakui kalau Walin merupakan jenius yang berada di ranah formasi jiwa terkuat di Suzaku Star, yang karena telah bisa mengalahkan Hongdie sebelumnya. Sedangkan di tempatnya Liu Mei bertemu dengan gurunya lagi, memberitahu kalau ia telah gagal menemukan Walin karena Walinnya telah kabur. Tetapi gurunya Liu Mei menjawab bahwasanya itu bukan masalah, dan ternyata sebelumnya Suzakushi telah merasakan adanya pertarungan yang terjadi antara transformasi jiwa yang berada di wilayah dari negeri salju. Dan di sini pun Suzakushi menyadari kalau
kalau pertarungan itu kemungkinan adalah pertarungan yang disebabkan oleh Wang Lin. Dan di sana pun Suzaguchi memberikan slip giok kepada Liu Mei, yang slip giok itu akan bisa membantu Liu Mei untuk mencari keberadaan Wang Lin. Dan juga di sini Suzaguchi menyadari kalau Wang Lin sekarang kemungkinan berada di kondisi yang sekarat karena telah mendapatkan serangan dari ranah transformasi jiwa. Kemudian pun kita berpindah ke tempat dari markas bandit sebelumnya. Tampak di sana Wang Lin masih terbaling lemah, dan di sini Wang Lin tidak bisa melakukan apa-apa sebagai dirinya yang sekarang karena sekarang tubuhnya Wang Lin telah disegel oleh Demente dan juga segelnya Suntai. Apalagi jiwa asalnya Wang Lin juga mengalami luka, membuat Wang Lin benar-benar seperti manusia fana, bahkan lebih lemah daripada manusia fana. Tetapi Wang Lin tidak bertekad untuk menyerah karena Wang Lin sendiri masih harus membantu kebangkitan dari Limuan yang sebentar lagi akan tiba, yaitu 9 tahun lagi. Tetapi dengan kondisi tubuh seperti ini, Wang Lin tidak bisa melakukan apa-apa. Tubuh aslinya juga tidak bisa Wang Lin gunakan karena jiwa asalnya Wang Lin yang telah rusak membuat tubuh aslinya Wang Lin juga ikut tertidur. Wang Lin juga tidak bisa membuka kantung hartanya karena kantung harta hanya bisa dibuka dengan kekuatan Wang Lin. Dan karena sekarang kekuatannya telah tersegel, membuat kantung ini tidak bisa dibuka oleh Wang Lin. Wang Lin sebenarnya mengetahui cara untuk bisa mengembalikan kekuatannya adalah dengan menyerap energi sebanyak mungkin, tetapi karena kondisi seperti ini, Wang Lin juga tidak tahu bagaimana dirinya bisa menemukan sumber energi yang melimpah untuk bisa mengembalikan kekuatannya. Sedangkan di tempat para bandit yang disebut sebagai bandit api, di sini tampak mereka memiliki rencana untuk menggunakan Wang Lin sebagai umpan dalam penyergapan mereka kepada kelompok lain yang telah mereka ketahui dan mereka incar. Yang di sana pemimpin dari kelompok bandit ini bernama Ho Yun. Dan setelah mereka bersenang-senang, mereka pun akan memulai misi mereka untuk melakukan penyergapan, yaitu dengan bawahannya Ho Yun pergi ke tempat Wang Lin untuk mempersiapkan Wang Lin sebagai umpan. Yang di sana bawahan Ho Yun menyiksa Wang Lin, yaitu dengan mematahkan lengannya Wang Lin dan juga kakinya Wang Lin agar Wang Lin tidak bisa kabur. Dan juga setelah itu mencabuk tubuhnya Wang Lin yang mengakibatkan kondisinya Wang Lin pun semakin mengkhawatirkan. Dan setelah Wang Lin siap untuk dijadikan umpan, singkatnya Wang Lin pun diletakkan di lokasi dari penyergapan yang dimana rombongan yang ingin disergap oleh para bandit tersebut akhirnya telah lewat di hadapan Wang Lin, dan di sana mereka khawatir melihat kondisinya Wang Lin yang tampak sekarat. Namun di saat itu tiba-tiba saja adanya sebuah kabut berwarna merah, dan setelah itu pun para bandit bermunculan menghajar para rombongan yang telah mereka sergap. Dan rencana dari para bandit itu pun telah berhasil dengan menangkap para rombongan yang telah mereka sergap. Dan selanjutnya mereka kembali ke markas mereka, dengan di sini mereka yang membawa Wang Lin dengan masih berada di kondisi yang lemah. Dan singkatnya di sana mereka menaruh Wang Lin di tempat penjara bawah tanah yang di dalamnya terdapat aliran air. Wang Lin yang masih berada di kondisi yang lemah, ia sampai tak tersadarkan diri dan teringat dengan janjinya Wang Lin yang ingin memulihkan Limuan, dan seketika membuat Wang Lin tersadarkan diri. Tetapi di saat itu Wang Lin tak disangka menemukan sebuah keberuntungan karena ternyata air yang berada di penjara tersebut mengandung energi Vena yang bisa digunakan Wang Lin untuk bisa membangkitkan kekuatannya, walaupun tidak sampai maksimal tetapi setidaknya bisa memberikan tubuhnya Wang Lin energi Vena yang baru. Wang Lin pun tanpa basa-basi langsung menyerap energi Vena tersebut, yang energi itu pun masuk ke dalam tubuhnya Wang Lin. Sedangkan di tempat para bandit, yaitu Ho Yun yang telah mendapatkan harta karun dari penyergapan mereka sebelumnya, membuat Ho Yun merasa puas karena harta yang mereka dapatkan sangatlah banyak. Tetapi di saat itu Ho Yun melihat adanya tas Wang Lin, yang di sini Ho Yun penasaran ingin membuka tas itu tetapi tidak bisa. Yang Ho Yun telah menggunakan berbagai cara tetapi tetap saja tidak bisa membuka tas tersebut, membuat Ho Yun pun penasaran dan bertanya kepada bawahannya dari mana tas ini. Bawahan itu menjawab tas tersebut berasal dari pria jelek yang mereka jadikan umpan sebelumnya, yaitu Wang Lin. Mendengar hal itu membuat Ho Yun penasaran dan langsung pun dengan segera ia pergi ke tempatnya Wang Lin untuk bertanya kepada Wang Lin. Ho Yun bersama dengan kedua bawahannya sampai di penjaranya Wang Lin, yang di sana mereka mencoba untuk menaikkan penjara tersebut, tetapi di saat itu adanya sebuah serangan energi yang mengarah kepada bawahan Ho Yun yang membuatnya
keduanya seketika terjatuh dan masuk ke dalam kolam. Setelah itu mereka mencoba untuk melihat kolam itu dan tiba-tiba saja Wali muncul dari dalam dasar kolam dengan energi yang telah kembali. Walaupun sebenarnya hanya sedikit saja, belum sampai kekuatan sebenarnya Walin, tetapi dengan kekuatan itu Walin bisa melakukan serangan sederhana yang lalu pun di sana Walin menyerang bawahan Hoyun yang sebelumnya telah mematahkan tangannya Walin dan juga kakinya Walin. 你断我四肢，招来一命！就敢干了！ Dengan Walin yang menghancurkan tubuh dari pria tersebut. Hal ini pun seketika membuat Hoyun menjadi sangat kaget dengan Walin ini karena Walin memiliki kekuatan super. Di sana Walin mengambil kantungnya dari tangan Hoyun, yang di sini Walin untungnya bisa membuka kantung tersebut dan langsung mengeluarkan binatang nyamuknya. Yang binatang nyamuk tersebut pun digunakan oleh Walin untuk menyerang Hoyun. Dan setelah itu Walin bersama dengan binatang nyamuknya keluar dari penjara dan langsung berhadapan dengan para warga desa, yang di sini para warga desa langsung ketakutan melihat Walin dan juga binatang nyamuknya. Dan Walin pun memanfaatkan hal ini, yaitu dengan menjadikan para warga desa Hoyun ini sebagai suruhannya, yaitu Walin menyuruh mereka untuk menggali sumur yang sebelumnya ia temukan energi Vena. Dengan Walin yang mengancam mereka secara paksa, jika mereka tidak mau maka Walin akan menselebeu mereka. Singkatnya para warga desa Hoyun mereka ketakutan dan menerima tugas itu, yang langsung pun mereka semua langsung mencoba untuk menggali sumur yang sebelumnya. Singkat cerita, sumur itu telah digali dan Walin menyuruh kepada para warga desa Hoyun untuk tidak meninggalkan desa ini. Para warga desa mematuhi perintah Walin dan lalu pun Walin memasuki sumur sebelumnya untuk mencari tahu dari mana energi Vena yang sebelumnya ia dapatkan. 此地显然并非灵脉，是封印。虚无快极片。 Di dalam sumur tersebut, Wali menemukan tempat tersembunyi yang di sana ternyata adanya kerangka dari seorang wanita, yang Wali sebenarnya penasaran dengan kerangka ini, tetapi karena sadar kekuatan Wali sekarang masih belum pulih, Wali tidak ingin mencoba untuk gegabah memeriksa kerangka tersebut. Tetapi di saat Walin ingin pergi dari sana, tiba-tiba saja gulungan hitamnya Walin menyedot kerangka itu, yang membuat Walin pun menjadi kebingungan. Dan di sini Wali menyadari bahwasanya Muye, yaitu ras dari Forsaken Immortal, kemungkinan mengetahui gulungan hitam ini. Dan Wali pun tertarik untuk bertanya kepada patriark dari Forsaken Immortal, yaitu Muye. Singkatnya Wali pun bertanya kepada warga desa Hoyun mengenai lokasi dari penjara sumur ini, tetapi warga desa Hoyun itu hanya menjelaskan kalau tempat ini muncul secara alami dengan adanya sebuah gempa yang tiba-tiba saja memuncurkan air, dan para warga desa Hoyun ingin memanfaatkannya sebagai penjara mereka. Karena jawabannya terlalu sepele, Wali tidak puas dengan jawaban itu dan langsung mengusir warga desa Hoyun itu. Yang hal ini pun semakin membuat Wali penasaran siapa kerangka wanita sebelumnya dan apa hubungannya dengan gulungan hitamnya Wanglin. Tetapi setelah itu, Walin pun berfokus untuk memulihkan tubuhnya dengan menyerap energi Vena lagi dari sumur tersebut. 若要铺开更大的禁锢裂口，此禁锢此法已不可再用。 Singkatnya, setelah melakukan proses pemulihan dan juga penyerapan energi, Walin pun di sini telah berhasil untuk mendapatkan ranahnya kembali dengan berada di ranah dari tahapan Qi kondensasi. Walaupun ranah ini masih sangat kecil dan jauh dari ranah formasi jiwa, tetapi Walin merasa lega karena dirinya sekarang telah kembali menjadi seorang kultivator. Dan setelah itu, Walin pun pergi dari sana dengan menaiki binatang nyamuk. Pada saat ini tubuhnya Walin, segel yang berada di dalamnya, yaitu segelnya Suntai dan juga segelnya Yunfeng telah mengendor, membuat Walin bisa lebih lega daripada sebelumnya. Dan di sini Walin bertekad dalam waktu 7 tahun ke depan dirinya berniat untuk mendapatkan kekuatannya kembali. Dan untuk bisa mendapatkan kekuatan tersebut, Walin membutuhkan sumber energi Vena dengan jumlah yang lebih banyak lagi. Dan Walin telah menemukan lokasi tempat yang cocok, yaitu Sekte Pemurnian. Dan Walin berniat untuk menjadi murid dari Sekte Pemurnian untuk bisa membalikan kekuatannya. Tetapi sayangnya setelah itu alur cerita dari serial Donghua Renegein Immortal episode ke-84 bersambung. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya. 你使我死！要你！这水中
断我思